Praktek amal dan doa oleh Yesus diberi makna yang khusus, bukan sekadar melakukan kebiasaan dan adat, melainkan sebagai latihan untuk membangun relasi cinta kepada Allah dan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 15 Juni, Pekan Biasa ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi Roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 6, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai
seorang Kristiani, murid-murid Kristus itu bukanlah ajang untuk kita memamerkan apa yang kita lakukan, melainkan sebagai suatu ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Maka, melakukan perbuatan yang baik untuk dipuji orang bukanlah praksis yang harus dikembangkan dalam hidup kita sebagai umat Kristiani. Kita melakukan yang baik untuk membangun relasi yang harmonis dengan Allah dan sesama kita. Hanya bila tindakan itu didasarkan pada alas yang benar, maka perbuatan baik juga punya maknanya. Dengan demikian, derma, puasa, dan doa menjadi ungkapan kasih setia kita yang mendalam kepada Tuhan. Praktek amal dan doa oleh Yesus diberi makna yang khusus, bukan sekadar melakukan kebiasaan dan adat, melainkan sebagai latihan untuk membangun relasi cinta kepada Allah dan sesama kita. Dengan cara itu, murid-murid Yesus belajar mewujudkan kasih-Nya secara nyata, baik terhadap sesama, dengan amal kasih maupun dengan doa kepada Allah yang sudah lebih dulu mencintai kita. Derma, doa, dan puasa merupakan 3 instrumen latihan rohani yang tentunya pasti ada dalam semua agama. Yang menentukan apakah itu berkenan kepada Allah bukan realita mengenai perbedaan agama atau kepercayaan, melainkan motivasi kita sebagai pelaku itu, pelaku amal dan ibadah itu. Ada yang menjalankan dengan ikhlas, tidak punya pamrih. Ada pula yang menuntut upah dalam bentuk ingin tampil suci, dilihat banyak orang, dan akhirnya mendapat pujian. Seperti yang dikisahkan dalam Sabda Tuhan hari ini. Derma, doa, dan puasa yang adalah sarana kita untuk menghormati Tuhan, ini ternyata mudah dimanipulasi untuk memenuhi hasrat akan pengakuan dan popularitas yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, semua instrumen sarana latihan rohani ini sebaiknya kita amalkan dengan setia sebagai sarana kita berjumpa dengan Allah, tanpa dijadikan panggung untuk memperoleh tepuk tangan para penonton, untuk memperoleh pujian-pujian dari orang lain. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita wujudkan semangat itu dalam kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua, apakah kita sudah melakukan hal-hal itu? Derma, doa, puasa, sungguh-sungguh sebagai ungkapan iman kita? Ataukah kita hanya melakukan apa yang kita sukai? Ya Tuhan, jadikanlah kami saluran belas kasih-Mu. Doronglah kami untuk melakukan puasa dan derma, serta doa bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit.
Kristuslah jalan serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.